Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 18 Mei 2024. Saat ini saya sedang melayani pekerjaan Tuhan di kota Semarang. Anugerah Tuhan, karena saya sebagai hamba Tuhan dimanapun Tuhan utus, siap melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar kesukaan, kabar kebenaran, kabar tentang Yesus Kristus, Injil kabar baik, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi diselamatkan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 167. Tiap hari ku berjuang. Selagi hamba masih bernafas, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, jangan sia-siakan hidupmu, tapi pergunakan hidupmu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, mencari jiwa untuk kerajaan surga. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Tiap hari kerja buat Tuhan Yesus, dengan diam kerja buat Tuhan, haleluya. Tiap hari ku serahkan hati padanya, jauhkan kejahatan, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Makin hari makin dekat Tuhan Yesus, makin erat perhubungannya, amin, haleluya. Waktu susah lari pada Yesus, ku ditolongnya segera, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Makin hari makin cinta Tuhan Yesus, makin erat perhubungannya, amin, haleluya. Waktu susah lari pada Yesus, ku ditolongnya segera, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Makin mendalam di dalam iman, makin penuh dengan Roh Kudus, haleluya. Makin hari makin tambah sabar, makin bersih dan tulus, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Suatu hari kelak kami dapat mahkota, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan
dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa untuk firman Tuhan. Sempurna firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku orang berdosa Bapa. Tidak ada arti apa-apa karena cinta kasih-Mu Bapa. Hidupku dilayakkan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi. Cepat sekali Sabtu pagi ini sudah tanggal 18 Mei 2024. Sudah bukan bulan April, sudah kita lewati 4 bulan. Kita sudah masuk di bulan yang kelima. Nanti kita melewati bulan 5 masuk ke bulan 6, berarti setengah tahun kita memasuki tahun 2024. Berarti kesimpulannya kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara. Ayo kita berjuang melayani pekerjaan Tuhan. Cari jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Tanganku kerja buat Tuhan, kakiku cari jiwa, mulutku memuji Tuhan, mulutku memberitakan firman Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Janji firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan saat ada di kota Semarang. Besok minggu saya khotbah di Gereja Tabernakel Galilea. Dan nanti siang saya akan jumpa dengan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Senior, Bapak Pendeta yang saya hormati, ya, Bapak Pendeta Insinyur Subekti sebagai gembala sidang Gereja Tabernakel Alpha Omega. Luar biasa, senang sekali saya melayani pekerjaan Tuhan sampai langkah yang terakhir. Saya mau tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Saya cinta Bapak, Ibu, Saudara semua, dan doa saya menyertai Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Samalan pekerjaan Tuhan berarti bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Nanti malam, besok, terusnya tidak pernah berhenti. Saya terus akan memuji Tuhan melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Saya sudah katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Bapakku, Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Rajaku, di atas segala-galanya Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Oh, saya kagum. Ini sama-sama ketemu dengan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidupku, yang menciptakan segala-galanya. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurna. Kalau kiranya Tuhan berkenan, mau saya jumpai Tuhan Yesus. Ku pengen jumpa dengan Engkau Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha segala-galanya Tuhan. Hidupku manusia berdosa. Tidak ada arti apa-apa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kalau saya dilayakkan, dipanggil, dipilih menjadi hamba Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang besar. Saya tidak mau sia-siakan. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua, ayo kita maju untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bilangan 35 ayat 1 sampai 8, cukup pendek. Ya, karena ini firman Tuhan juga bukan panjang atau pendek, tapi yang penting firman Tuhan ada di dalam hati kita dan kita mengerti dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kota-kota orang Lewi
Orang Lewi adalah suku Lewi yang dipilih menjadi hamba Tuhan. 12 suku bangsa Israel, saudara ya. Hanya suku Lewi satu-satunya suku yang dipanggil dipilih sama Tuhan untuk khusus melayani pekerjaan Tuhan. Ada selalu di kemah Tuhan, melayani pekerjaan dan menjadi jongosnya Tuhan, pesuruhnya Tuhan. Selalu 24 jam harus ada di dalam rumah Tuhan. Itu suku Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Perintahkan kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyanya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang ada di sekeliling kota itu. Amin. Saya terima kasih kepada Tuhan kalau ternyata orang Lewi, saya juga turunan suku Lewi. Kenapa saudara? Saya hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata oleh Tuhan Yesus tidak dilupakan sama Tuhan. Karena ada selalu dalam rumah Tuhan. Saya selalu ada dalam rumah Tuhan ya. Melayani pekerjaan Tuhan pagi malam ya, hari Sabtu ya, besok hari Minggu dalam rumah Tuhan, khotbah dimanapun saya berada. Terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata orang Lewi tidak dilupakan sama Tuhan ya. Harus kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan. Kan jadi gembala soal menggembalakan domba dan kambing ya, supaya mereka diselamatkan, diberikan makanan sehat ya. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaan untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Amin. Supaya ada penggembalaan sebagai domba-domba. Bapak Ibu Saudara semua, domba-dombanya Tuhan, mari bersama saya Yesus sebagai gembala agung yang sempurna, supaya kita ikuti firman Tuhan, ikuti kata-kata gembala agung Tuhan Yesus. Saya terima kasih sama Tuhan karena saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi para hamba Tuhan, berbanggalah karena Tuhan pelihara setiap hidup kita. Bahkan janji Tuhan, setiap gembala-gembala melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan mahkota kemuliaan. Ada mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan ya. Kita mau setia sama Tuhan ya. Ada yang keempat, tanah-tanah penggembalaan kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Wah, dahsyat sudah ya. 1000 hasta berkeliling. Terus di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, 2000 hasta di sisi selatan, 2000 hasta di sisi barat, 2000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota. Wow, utara, selatan, timur, barat, lengkap saudara. Khusus Lewi. Jadi arti bagi para hamba Tuhan, banggalah karena Tuhan pelihara hidup kita. Bapak Ibu semua melayani pekerjaan Tuhan, suku Lewi adalah orang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang juga terjun dalam pelayanan, masuk dalam bagian suku Lewi, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan, dipelihara sama Tuhan. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, apa menjadi kebutuhan seorang hamba Tuhan. Setiap kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupkan saudara. Ya, Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan begitu baik. Dia tahu persis, dia care buat setiap kita. Jangan pernah khawatir, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan maha tahu, maha kuasa, maha segala-galanya. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya tidak perlu khawatir masa depan, karena masa depan saya ada bersama Tuhan. Dan masa depan yang kekal ada di dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Oleh itu saya tidak pernah kecewa. Bahkan terima kasih, bersyukur sama Tuhan. Dan mengajak Bapak Ibu belajar bersyukur, terima kasih. Cintailah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Selagi kita hidup, kapan lagi? Kalau Tuhan sudah panggil meninggal, nggak bisa pelayanan, nggak bisa saya menyanyi, nggak bisa main gitar, ada di kuburan. Oleh itu saya katakan Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan ya, kalau Tuhan berkenan, Bapak, dengarkan aku hambamu, akan anakmu, aku milikmu, Yakub Rahmat. Kalau Tuhan Yesus berkenan, Bapakku yang sangat sempurna, dalam nama Tuhan Yesus, aku bukan menanti kematian, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan aku siap melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan utus. Di negara-negara mana saya datangin. Karena puji Tuhan sudah saya pergi berapa negara melayani pekerjaan Tuhan. Sampai detik saya tidak pernah kekurangan sedikit pun. Tuhan pelihara. Karena penjamin hidup kita Tuhan Yesus. Penjamin, penyelamat, penolong, penjaga, kota bentengku yang teguh. Aku tidak akan goyah bersama dengan Tuhan. Maka pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Menggantungkan diri saya hanya kepada Yesus, Gembala Agung yang sempurna. Hidup benar dalam firman Tuhan. Jangan melenceng Bapak Ibu.
Hidup tulus hati benar. Bukan karena uang, tapi karena Tuhan Yesus. Hidup kita karena Tuhan Yesus. Para hamba-Mu Tuhan, jangan mata tertuju kepada uang, tapi tertuju kepada Gembala Agung Tuhan Yesus. Vertikal, horizontal, cari jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Untuk dimenangkan, diselamatkan. Supaya banyak orang sesat, tidak berjalan di dalam kesesatannya, tapi berjalan di jalan Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup. Di dalamnya ada hidup kekal buat selama-lamanya. Ayat yang ke-6, mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping haruslah kamu memberikan 40 kota pembunuh melarikan diri. Siapa saudara? Datang kepada hamba Tuhan supaya bertobat. Pembunuh jahat diubahkan sama Tuhan supaya nangis minta ampun sama Tuhan. Datang kepada orang Lewi. Ya, kata Tuhan, pembunuh, ya, supaya dapat melarikan diri ke sana, supaya bertobat, diisi dengan firman Tuhan, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berdosa kepada Tuhan, mari datang kepada Yesus. Kalau punya masalah, datang kepada Bapak Gembala. Nomor 1, datang kepada Yesus. Datang kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu masing-masing punya gembala. Atau kalau minta doa dengan saya, silakan, saya akan berdoa. Dan saya percaya hanya di dalam Dia Yesus ada jawaban. Ayat ke-7, segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota. Semuanya dengan tanah-tanah penggembalannya. Ayat 8 yang terakhir, mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya harus kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepada. Inilah perintah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan setiap Bapak Ibu diberkati, Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Bilangan 35 ayat 1-8. Dan artinya Tuhan akan pelihara kita. Karena semuanya ternyata milik Tuhan. Maka seluruh bangsa Israel katakan harus kamu berikan. Kenapa? Karena sesungguhnya semua adalah milik Tuhan. Ya, bumi, langit, semua milik Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:26 dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 26, bumi dan langit dan bumi itu milik Tuhan. Ya, kalau milik Tuhan, HG 29 emas perak milik Tuhan. Jadi kalau ada perlu apa-apa, saya nangis bilang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan penuhi. 1 Korintus 10 ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah bersumber datang dari Dia. Asal kita mau benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita mau maju melayan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Saya akan menyanyikan lagu yang kedua, saudara, yaitu selama hamba masih bernafas, saya mau melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Jikalau nyawa hamba terlepas, haleluya, kami akan pandang wajah Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Selama hamba masih bernafas, haleluya, hamba tetap menjadi hamba Engkau Yesus. Jikalau suatu saat hamba dipanggil Tuhan, aku akan memandang wajah Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang ada di surga, haleluya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok hari Minggu datang kepada Yesus, berbondong-bondong carilah Tuhan, karena Dialah juru selamat kita. Dia penjamin kita yang sempurna.
Dia akan pelihara setiap kebutuhan. Apa menjadi keperluan kita, serahkan pada Yesus, sebab Dia adalah jawaban kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.